Baiklah, kita akan mulai itu 4 yaitu berat molekul polimer. Dalam senyawa murni dengan berat molekul rendah seperti sukrosa, semuanya molekul-molekulnya berukuran sama sehingga memiliki molekul yang identik atau berat atau M. Senyawa semacam ini dikatakan monodisperse, yaitu berat molekul yang biasa digunakan dalam bakterisasi. Polimer polidispersi adalah jumlah rata-rata atau rata-rata berat dan berat molekul rata-rata viskositas. Next yaitu rasio berat molekul rata-rata berat dengan jumlah rata-rata berat molekul disebut indeks dispersi atau polidispersitas. Yang pertama ini adalah ukuran lebar distribusi berat molekul kurva pada gambar 4.4 yang digunakan untuk tujuan karakterisasi. Biasanya berada di antara 1,5 dan 2,5 sehingga dapat berkisar hingga 1,5 atau lebih besar. Semakin tinggi nilai E, semakin besar penyebaran distribusi berat molekul polimer. Untuk monodispersi sistem atau misalnya bahan kimia murni atau sama dengan 1:1. Next yaitu definisi resin dan plastik. Kedua istilah itu resin dan plastik digunakan secara umum, tetapi tidak ada definisi eksplisit untuk mereka. Istilah resin awalnya mengacu pada produk organik yang berasal dari serum berat molekul tinggi yang terkenal dengan rosin dan balsam diperoleh dari pohon jenis Cornifera. Plastik adalah kata sifat yang mendefinisikan bahan yang mampu dibentuk atau tanpa aplikasi panas. Sebenarnya plastik ini karena dapat didemorfasi sehingga permanen dan bahan moldable atau plastikos atau cocok untuk molding. Istilah plastik juga digunakan untuk mengklasifikasikan polimer yang termasuk dalam polimer yang tidak dianggap sebagai elastomer atau karet dan serat, yaitu yang tidak menunjukkan sifat elastomer atau kristalinitas tinggi dan kekuatan serat, tapi agak jatuh di antara mereka dalam hal ini. Next itu proses polimerisasi. Proses polimerisasi dibagi menjadi dua kelompok yang dikenal dengan langkah polimerisasi dan rantai polimerisasi. Langkah polimerisasi ini terjadi melalui reaksi bertahap antara gugus fungsi reaktan. Reaksi berturut-turut mengarah dari monomer ke dimer, trimer, tetramer, pentamer, dan seterusnya hingga sampai menjadi polimer molekul dengan tel DP terbentuk. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa reaksi ini terjadi secara acak antara zat dimer, trimer, dan lain-lain. Next, rata-rata berat molekul menumpuk perlahan dalam langkah polimerisasi proses. Dan produk berat molekul tinggi terbentuk hanya setelah waktu reaksi yang cukup lama, sehingga konversi lebih dari 98%. Sebaliknya, polimerisasi dengan mekanisme rantai berlangsung sangat cepat. Mol L polimer ukuran penuh terbentuk hampir seketika setelah rantai dimulai. Ukuran polimer dengan demikian independen dari waktu reaksi. Dari proses polimerisasi, langkah melibatkan reaksi polikondensasi atau kondensasi berulang. Akibatnya istilah langkah polimerisasi dan polimerisasi kondensasi adalah sering digunakan secara sinonim. Dalam reaksi kondensasi antara dua molekul, masing-masing molekul kehilangan satu atom atau sekelompok atom pada ujung reaksi yang mengarah pada pembentukan ikatan kovalen antara keduanya, sedangkan atom yang dihilangkan bersatu-satu sama yang lain. Untuk membentuk molekul-molekul kecil seperti air, karenanya diperlukan istilah kondensasi reaksi. Pertimbangkan misalnya sintesis polimida, yaitu polimer dengan amida CONH sebagai ikatan karakteristik. Dimulai dengan heksametilena, diamina, dan asam adipat sehingga reaktan. Dengan demikian, langkah pertama dalam pembentukan polimer atau nilon adalah reaksinya berikut, yaitu H2N dengan CH26 6 kali, NH2, H2CO, CH3 4 kali, COH, hingga heksametilena diamin dan apisid asid. H2N, CH2 6 kali, NHC, CH2 4 kali, COH, H2O, yaitu monoamid. The reaction continues step by step to give a polymer nylon. The overall reaction may choose a represented, yaitu H2N, CH2 6 kali, NH2, HO, C dengan membentuk O, CH2 4 kali, COH. Dan NH, CH2 6 kali, NHC, CH2 4 kali, COH.
sehingga atau polyhexameltate lineapidate. Next itu polimerisasi rantai atau tambahan. Ini berlangsung dengan mekanisme yang jelas berbeda dari langkah atau polimerisasi kondensasi. Yang dipertimbangkan atas rantai polimerisasi melibatkan 3 proses, yaitu inisiasi, rantai propagasi, dan pemutusan rantai. Proses keempat transfer berantai yaitu meiososi terlibat. Ini dapat dianggap sebagai kombinasi dari pemutusan rantai dan inisiasi rantai. Lanjut ke copolymerization, yaitu semua polimer yang telah dipertimbangkan sejauh ini hanya mengandung satu jenis pengulangan unit atau dalam rantai. Polimer juga bisa disintetis atau proses tersebut di atas lebih dari satu jenis polimer dalam rantai. Polimer semacam itu disebut copolymer dan produksi dengan polimerisasi campuran monomer 2O, yaitu copolymerisasi. Atau dengan metode khusus, copolymer dapat berbagai jenis tergantung pada monomer yang digunakan dan metode khusus sintesisa yang digunakan. Copolymer yang memiliki sifat relatif distribusi acak dari yang berbeda dalam struktur disebut copolymer acak. Next itu ada 3 struktur copolymer lainnya yang akan diketahui. Ini dirujuk sebagai bolak-balik atau memblokir dan mencangkokkan struktur copolymer. Itu ada yang pertama, yang B dan C, dan yang D. Itu yang A itu adalah 2 yang berbeda jenis mer atau dilambangkan dengan terbuka dan terisi lingkaran. Yang B yaitu mer yang disusun secara bergantian, dan yang C adalah sebuah blok copolymer. Dan yang D adalah copolymer. Next, bentuk struktur molekul polimer. Polimer dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk atau struktur molekul polimer sebagai linear, bercabang atau cross-link, atau skema representasi dari jenis polimer yang diberikan pada gambar 4.6. Polimer linear adalah polimer di mana unit berulang dihubungkan secara bersama-sama dalam panjang terus-menerus. Ketika terjadi cabang yang menonjol pada rantai polimer utama pada interval yang tidak beraturan, polimer disebut dengan polimer bercabang. Mungkin ada cabang panjang atau cabang pendek untuk membentuk struktur pada sisi, atau mungkin ada cabang yang membentuk A struktur seperti dendrit. Gambar titik 6 yaitu yang pertama, yang itu A ya bercabang, B dan C adalah polimer ujung silang, dan yang D dan E itu adalah titik cabang dan titik persimpangan ditunjukkan oleh titik-titik berat. Next, polimer digunakan sebagai serat tekstil adalah polimer linear. Namun, harus juga memenuhi 2 persyaratan tambahan, itu yang pertama tinggi berat molekul, dan yang kedua orientasi permanen molekul-molekul yang disebut panilel atau kesumbu Ibre. Sangat penting bahwa molekul memiliki tingkat keteraturan yang tinggi dan atau kekuatan sekunder yang kuat untuk mengizinkan orientasi dan kristalisasi. Orientasi Hehen yaitu diperlukan untuk pengembangan kekuatan yang cukup dengan kristalisasi yang dicapai dengan proses yang dikenal sebagai penarikan dingin. Proses tersebut terdiri dari menggambar filamen yang awal terbentuk atau tidak berorientasi atau hanya sedikit berorientasi. Pada suhu di atas atau transisi orde kedua suhu dibahas kemudian. Ini adalah suhu di mana cukup energi tersedia untuk segmen molekuler untuk memulainya dan memutar. Next adalah sebuah proses yang memperkenalkan crosslink atau molekul rantai panjang. Dalam proses komersial valkulisasi, ikatan silang belerang adalah dimasukkan ke dalam karet. Prosesnya adalah dilakukan dengan pemanasan karet mentah dengan belerang, yaitu 1 sampai 2% berat, dan zat percepatan. Belerang bereaksi dengan atom karbon ikatan rangkap untuk menghasilkan struktur jaringan, yang tunjukkan pada gambar sistematis atau skematis pada gambar 47. Gambar 47 itu valkinasi karet alam dengan belerang. Yang pertama A itu prema polisolinear atau karet alam. Dan yang B adalah vulkanisasi menghasilkan ikatan silang rantai molekul melalui atom belerang. Yang C adalah efek dari penautan silang untuk memperkenalkan titik-titik penghubung atau titik jangkar di antara keduanya molekul rantai. Membatasi slip mereka, tautan silang pada elasto biasanya terpisah beberapa ratus atom karbon. Kita masuk ke soal, yaitu yang pertama, beberapa banyak belerang yang diperlukan jika digunakan untuk mengikat silang karet alam sepenuhnya. Dan yang B, apa yang akan terjadi kandungan sulfur karet alam vulkanisir yang disilangkan 50% atau disuntikan bahwa setiap ikatan silang mengandung satu atom belerang. Yang pertama C5H8 sama dengan
Kita masuk ke contoh 4.2 itu yang pertama A, berapa belerang yang diperlukan jika digunakan untuk mengikat silang karet alam sepenuhnya. Dan yang B, apa yang menjadi kandungan sulfur karet alam vulkanisir yang disilangkan dengan 50% atau diasumsikan bahwa setiap ikatan silang mengandung satu atom belerang. Maka C5H8 sama dengan 5, 12 plus 8, 1 sama dengan 68 G per mer. Dari gambar 4.7, maka sulfur atom atau yang digunakan untuk crosslink per mer of isoper. Yang pertama, amount of sulfur atau berapa banyak belerang yang diperlukan untuk mengikat karet alam sebelumnya, yaitu 32 per 64 dikalikan 100, yaitu 47 per 100 gram of raw rubber. Dari B, sulfur content yaitu jika disilangkan dengan 50% yaitu 100 dikalikan 0,5 dikalikan 32 per 0,5 dikalikan dengan 32 plus 68 sama dengan 19%. Kita masuk ke contoh 4.3 itu suatu karet mengandung 60% butadiena, 30% isoprena, 5% belerang, dan 5% karbon hitam. Berapa bagian kemungkinan crosslink bergabung dengan vulkanisasi atau disebutkan bahwa semua belerang digunakan dalam crosslink? Yang pertama itu adalah C4H6, yaitu 4, 12 plus 6, 1 sama dengan 54 gram per mer. Next itu 5 kali 12 plus 8 plus 1 sama dengan 68 gram per mer. One atomic weight of sulfur sama dengan 32. Fraction of crosslink itu 5 per 32 per 60 per 54 plus 30 per 68 sama dengan 0,101 atau 10,1%. Sekian persentase yang dapat saya sampaikan. Ucapkan terima kasih.